Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rizky, NIM J01418210 dengan dosen pembimbing Profesor Dr. Gigi Muhammad Dharma Utama, PhD, SP Pros Konsultan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video mengenai kesejajaran, pengukuran dimensi vertikal, dan juga relasi sentris. Jadi yang pertama, operator mempersiapkan alat dan bahan, yaitu alat oral diagnostic set, bite trim, lekron, spiritus, base plate, tali, spidol, fox plane, dan selotip. Yang pertama untuk tahap kesejajaran. Jadi kita akan melakukan penyesuaian bite trim dalam mulut pasien dengan menggunakan fox plane. Langkah pertama, kita menentukan titik-titik panduan garis chamfer. Jadi garis chamfer adalah garis yang berjalan dari tragus kiri atau meatus acousticus ke ala nasi lalu ke tragus kanan. Kemudian garis tersebut ditandai dengan benang dan diisolasi. Langkah kedua, masukkan bite trim rahang atas ke dalam mulut pasien. Lalu setelah itu masukkan fox plane ke dalam mulut pasien. Lalu kita periksa kesejajaran fox plane dengan garis bantuan tersebut. Nah, yang pertama, bila dilihat dari anterior, bite trim rahang atas tampak sejajar dengan garis interpupil. Lalu yang kedua, bila dilihat dari lateral, bite trim rahang atas tampak sejajar dengan garis chamfer. Nah, yang ketiga, philtrumnya terlihat jelas dan sulcus nasolabialnya terbentuk. Selanjutnya, pengukuran dimensi vertikal. Jadi posisikan pasien duduk tegak, lalu pasien menghadap ke depan dan posisi operator berada di depan kanan pasien. Lalu kita terlebih dahulu melakukan pengecekan kondisi rongga mulut pasien sebelum dimasukkan bite trim. Jadi yang pertama, tempelkan selotip pada ujung hidung dan dagu, lalu buat titik dengan spidol pada selotip tersebut. Kemudian kita lakukan penentuan dimensi vertikal istirahat dengan cara menginstruksikan pasien mengucapkan huruf M berulang kali dalam posisi rileks. Lalu lakukan pengukuran kedua titik tersebut dengan kaliper, lalu dilakukan pengukuran berulang kali, lalu ambil nilai yang paling sering muncul, lalu hasilnya dicatat. Nah, pada pengukuran dimensi vertikal istirahat ini, pasien tidak menggunakan bite trim rahang atas maupun rahang bawah. Lalu tahap yang kedua, kita lakukan penentuan dimensi vertikal oklusi dengan cara memasukkan bite trim rahang atas dan rahang bawah. Kemudian diinstruksikan pasien untuk menelan lalu mengucapkan huruf M beberapa kali, kemudian diukur kembali untuk mendapatkan dimensi vertikal oklusinya yang harus sama nilainya dengan dimensi vertikal istirahat dikurangi dengan free space sebanyak 2-4 mm. Jika dimensi vertikal oklusi masih terlalu tinggi, maka kurangi gelengan gigit rahang bawah. Jika dimensi vertikal oklusi masih terlalu rendah, maka bisa ditambahkan selapis wax pada gelengan gigit rahang bawah. Lalu lakukan evaluasi kembali pada bite trim atau gelengan gigit. Jadi bite trim rahang atas dan rahang bawah berkontak dengan bidang, lalu dukungan profil bibir dan pipi pasien tidak tegang, serta pasien tidak merasa sulit untuk menutup mulut maupun pasien tidak merasa tegang maupun pasien tidak merasa lelah. Lalu selanjutnya penentuan relasi sentris. Jadi operator memandu posisi mandibula pasien agar berada pada posisi yang paling distal atau posisi yang paling posterior. Kemudian kita menentukan garis median dan garis caninus. Kemudian kita lakukan fiksasi pada bite trim rahang atas dan rahang bawah dengan menggunakan wax yang telah dipanaskan. Kemudian bite trim atas dan bawah yang sudah terfiksasi tersebut dikeluarkan bersamaan dari dalam mulut pasien. Lalu bite trim tersebut dimasukkan pada model kerja, lalu bila telah sesuai bite trim atas dan rahang bawah dipasang pada artikulator dan kita lakukan penyusunan gigi yang dilakukan di laboratorium. Demikianlah video saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.